Assalamualaikum, salam literasi. Oke, butuh buku pada kesempatan kali ini. Saya tidak membahas satu buku. Saya ingin mencatatkan mimpi saya semalam dalam jejak digital gitu. Saya tadi bangun pagi coba menulis dalam kata-kata, ternyata belum tercakup semuanya gitu. Biasa namanya mimpi ya. Oke, kayaknya perlu tak ceritain dulu. Saya ini termasuk yang sering sekali bermimpi. Rasanya hampir setiap tidur kayaknya ada mimpi ya. Jadi lelah kalau bangun tidur, kalau mimpinya buruk itu melelahkan. Kalau pagi tadi itu enggak. Pagi itu saya merasa itu mimpi yang indah gitu. Jadi saya langsung pengen cerita gitu mimpinya. Nah, keindahan mimpi yang saya maksud itu justru sebenarnya ini sering kali ya, sesuatu yang mencerahkan gitu, kayak gitu. Nah, mimpi saya sebenarnya carut marut ya, karena padat gitu ya. Tapi yang biasanya mimpi itu justru yang kita bisa ingat tuh yang terakhirnya gitu. Jadi terakhirnya itu justru tentang warna merah, biru, kuning. Jadi merah, biru, kuning itu kan 3 warna pokok ya. Nah, saya itu ngerasa ini pertama ya, saya buka dengan akhir-akhir mimpi sebelum saya terbangun itu. Saya seperti diingatkan kembali bahwa sebenarnya dari seluruh warna yang ada di muka bumi ini, warna pokok itu cuma merah, kuning, dan biru. Jadi mereka saling berinteraksi menjadi gradasi dan banyak warna ya. Kalau di krayonnya kita waktu kecil dulu 12 gitu kan. Tapi sebenarnya kan masih banyak lagi warna yang lain. Michuku Ibiniu sampai dan jenis-jenis warna yang lain gradasinya. Tapi menggumpal di 3 warna itu. Nah, ini tuh sebenarnya pikiran saya tentang warna di akhir mimpi saya itu sebenarnya sebelumnya ada ceritanya gitu. Sebelumnya itu tentang banyak hal yang ujung-ujungnya adalah ternyata bisa digumpalkan gitu. Contoh misalnya matematika itu ternyata ya ada rumus dengan banyak rumus matematika itu sebenarnya kalau dipadatkan hanya ada beberapa kaidah-kaidah matematika. Katanya kan begitu ya, kata ahli matematika. Atau ketika bicara agama misalnya, saya muslim ya, di Islam itu kan banyak sekali fikih ya, ibadah, akidah, akhlak dan macam-macam itu semua sebenarnya kalau mau dipekatkan, diendapkan kan tauhid gitu. Pada keimanan pun hanya menggumpal pada kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, yang kalau dalam Luqman Hakim yang dalam surat Luqman itu kalimat nasihat dia kepada anaknya yang pertama kan la tusyrik billah, untuk tidak mensyirikkan gitu. Berarti kan sebenarnya intinya itu hanya aksioma itu bahwa tidak ada Tuhan selain Dia gitu. Sehingga semesta ini tercipta semua menggumpal. Terus apa lagi ya? Obrolan tentang pendidikan. Saya berapa kali bincang-bincang dengan teman-teman pendidik dan meresahkan kondisi kurikulum kita ini dan itu. Ternyata kalau diendapkan ketemu juga titiknya. Oh, di pendidikan pun ternyata masalahnya pada cara berpikir gitu. Jadi bukan masalah kurikulumnya ganti-ganti dan sebagainya, mau yang mana dulu, tapi ujung-ujungnya ternyata kalau cara berpikir anak itu sudah benar gitu, maka mestinya belajar apapun tidak masalah gitu. Di mimpi saya itu malah rada-rada detail. Di mimpi saya itu semalam itu kalau mau pendidikan kita baik, kata versi mimpi saya itu, jadikanlah lebih banyak guru yang filosof gitu, guru-guru yang mengerti cara berpikir, mengerti konteks berpikir, dan itu diperbanyak terus gitu. Jadi di awal tuh dulu ngajarin cara berpikir. Kalau itu sudah rapi, kesananya beres. Dan itu di sejak dini gitu, kalau kata solusi yang ditawarkan. Terus apalagi? Ini tentang cuaca, semesta, atau mungkin global warming, isu-isu yang sekarang berkembang itu ternyata ujung-ujungnya kan keseimbangan alam. Kalau diperes, informan etik gitu.
Nah, saya tergoda untuk mungkin ya pemantik salah satu misalnya itu ketika Greta Thunberg ya, yang aktivis lingkungan itu pada suatu event demonstrasi kemanusiaan membela Palestina, dia ikut hadir dan dengan berapi-api membelanya. Seorang yang sangat intens membicarakan etika lingkungan, maka ketika bicara kemanusiaan pun nyambung karena dia sebenarnya dalam lingkar endapan yang sama gitu. Lingkar endapannya kan sama. Ketika bicara semesta dengan lingkungan aja dia begitu hati-hati, begitu sensitif ya untuk menjaga lingkungan, terlebih ketika kemanusiaan diganggu gitu. Dan ada satu fragmen menarik di liputan saat dia demonstrasi itu membela Palestina, itu ada yang menyeru dari penonton, "You are my hero," gitu, "kamu adalah pahlawanku Greta," gitu. Terus dia mengatakan, "Oh no, no, no," gitu, "saya bukan pahlawan, saya hanya melakukan hal yang yang kami lakukan masih minimal gitu, masih sangat mendasar." Sebenarnya kalimat itu tuh kalimat yang ini bukan hal yang luar biasa gitu. Ini sesuatu yang memang aslinya kita itu begitu. Fitrah kita itu ya kalau ngomongin kemanusiaan ya segitu gitu. Dan itu kan malah mencerahkan gitu. Oh iya ya gitu. Dan itu termasuk dalam bagian dari berkelindannya kasus banyak masalah di kepala saya yang terurai oleh di akhirnya endapannya dari 3 warna tadi. 3 warna. Akhirnya ada warna-warna pokok yang sebenarnya mendasari banyak hal gitu. Karena itu dalam di perenungan saya sendiri setelah terbangun tadi pagi, saya terbangun sebelum subuh dan senyum-senyum sendiri gitu ya. Ini seru banget, ini mencerahkan gitu. Saya langsung buka laptop, saya nyoba ngetik tapi nggak nemu. Saya baru menulis cuma dapat 1 bait 4 baris gitu ya. Tapi terlalu pekat gitu. Di salah satu yang coba saya pendapkan itu adalah selalu ada 3 tahapan gitu. Ini versi Putu ya, 3 tapi boleh ditambahkan. Saya bayangkan selalu 3, dan 3 itu yang pertama tentu prinsip dasar. Itu yang harus dimiliki dalam membicarakan masalah apapun. Prinsip dasarnya dulu, setelah itu strategi besarnya, baru kaifiat, baru tata cara hal-hal yang teknis gitu. Dan semua itu dalam bentuk grid gitu, dalam bentuk peringkat yang sebenarnya ketika bicara masalahnya apa, nanti ditarik ke atas terus di prinsip dasar. Ketika sudah di prinsip dasar itu kita akan jarang berbenturan karena prinsip dasar pasti menyemesta kan, pasti tidak banyak bertemu, tidak banyak konflik dalam prinsip dasar itu sebenarnya karena semua sepakat dengan itu. Justru problem-problem yang ada di netizen lah ya, kasus-kasus yang sering muncul itu kan justru pada layar yang paling akhir, yaitu tata cara ketika program gitu ya. Ketika saya punya prinsip dasar, strategi besarnya apa, lalu turunannya itu apa. Nah, di turunan itu yang seringkali menjadi berkelindan masalah di situ. Dan ketika kita tarik kembali ke prinsip dasar, sebenarnya ya nggak masalah. Itu kan cuma cara gitu. Kalau beda ya nggak apa-apa gitu. Ya mungkin gitu ya. Ini saya belepotan menyampaikannya karena memang ini hasil dari mimpi yang menurut saya ini adalah mimpi indah. Nggak tahu teman-teman ada yang merasakan seperti yang saya rasakan nggak? Saya mimpi dan saya terbangun dengan sangat bahagia ketika mimpi saya itu mengalami satu pencerahan. Walaupun kelindan masalah dalam mimpi saya semalam itu rumit, tapi secara umum tadi dalam bentuk bagian yang bagan-bagan gitu tadi. Dan ternyata semua masalah, bahkan ketika saya misalnya, saya itu kalau sedang tidak cocok dengan seseorang gitu, ini agak overthinking ya. Kalau saya misalnya ada seorang yang sangat berbeda pendapat dengan saya dan saya memitigasi suatu saat rasanya akan ada masalah ketika saya berinteraksi dengan orang seperti ini gitu. Bisa jadi saya akan tersinggung atau apa, atau mungkin akan terjadi konflik gitu ya. Dan itu sudah saya seringkali saya tarik ke pikiran saya gitu. Jangan-jangan nanti aku ketemu ngomongin itu. Nah, ketika membayangkan konflik itu, kalau dengan pikiran yang tadi itu saya tarik ke strategi besar saya masuk apa enggak, atau ke prinsip dasarnya, biasanya terjawab. Misalnya ada seorang yang kayak kalimatnya itu melukai orang lain gitu ya. Maksudnya dia orang yang tidak jenis yang tidak
tidak memperhitungkan perasaan orang lain misalnya, sehingga kalimat-kalimatnya pedas gitu. Walaupun dia berdalih dia sesuai manajemen B objektif, memang tujuannya untuk itu gitu. Yang penting tujuannya nyampe gitu ya. Tapi biasanya dia melukai orang lain. Nah yang kayak gini ini kan potensi akan berbenturan kan. Pun tidak melukai saya kan, kalau saya lihat jenis orang begini kan mesti apaan sih ini gitu ya. Tapi ketika ditarik ke belakang ke prinsip dasarnya bahwa bisa jadi dia memiliki objektif tertentu gitu, kan sebenarnya nggak masalah dong, karena cara penyampaian itu hanya ranah cara yang tadi, ranah yang paling bawah tadi. Jadi ada prinsip dasar, strategi besar, dan cara. Ketika dia ngomongnya begitu, itu kan hanya cara gitu. Nah inilah resep yang buat saya ketika saya membayangkan saya suatu saat akan berkonflik dengan tipe orang-orang yang ngomongnya nyakitin ini. Ketika saya pilah-pilah, saya endapkan, kayaknya enggak deh, kayaknya enggak usah ada konflik gitu. Ada pembenaran mungkin. Tapi Put, kalau kamu enggak tabrak dia, jangan-jangan dia nanti akan lebih banyak nyakitin orang gitu. Ya kan? Tapi Putu yang lain akan menjawab, emang begitu Put gitu. Emang kalau kamu diem aja melihat orang yang ngomong kayak gitu, lalu dia akan banyak melukai orang. Jangan-jangan orang-orang di sekitar itu melakukan seleksi alam dengan respon anak yang suka nyakitin itu. Mungkin di sekitarnya akan kebas, akan memaklumi, ya udahlah gitu. Iya kan? Jika begitu maka tidak ada yang terluka lagi dong. Saya jadi, oh iya, kalau gitu ngapain aku membayangkan harus menegur dia gitu. Mungkin nggak perlu kali, ya udah biarin aja, ngalir aja. Karena bisa jadi itu adalah renungan dia memilih pilihan cara atas prinsip yang dia yakini gitu. Dan dia beranggapan bahwa cara itu akan mencapai tujuan yang dia inginkan. Ya sudah, jadi akhirnya ada masalah. Sehingga pada akhirnya saya bisa memahami ketika ada orang-orang yang memiliki kesabaran seluas samudra gitu ya. Ya kan banyak kisah-kisah kan yang ulama-ulama diludahi di satu kota, dipukulin, dihukum, di penjara puluhan tahun, tapi dia bisa memaafkan orang yang melakukan itu. Kalau kita tidak menemukan tadi cara membaca cara berpikir mereka, mungkin kok bisa ya sesabar itu gitu. Oh ternyata ketika kita prinsip dasarnya benar-benar kita pegang, strategi besarnya sampai dengan cara, dan kita memaklumi orang lain yang melakukan hal itu, ya bisa jadi nggak apa-apa, bisa ngerti gitu. Ya ini versi Putu yang mencoba belajar tentang memahami kesabaran tadi, walaupun saya sendiri juga belum dalam level itu ya. Saya masih belajar lah, masih gampang-gampang terpancing emosi. Begitulah ya, ini sharing mimpi, dan menurut saya ini satu hal yang menarik ya. Saya coba nanti saya tulis dalam satu puisi, walaupun mungkin jadi nggak puitis karena terlalu pekat ya. Nah ini juga bagian dari proses produksi satu puisi ya. Puisi itu kan harus ada majas, harus ada kata-kata kiasan yang menarik gitu. Ketika terlalu pekat makna, terkadang puisi menjadi nggak puitis lagi gitu. Jangan-jangan jadi kayak resum yang terlalu kaku gitu ya. Makanya tadi saya nulis sudah 4 baris menjadi 1 bait, tapi kok terlalu ini ya. Makanya mencoba tak endapkan dulu aja ya, terus takut lupa apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan semalam di mimpi saya itu. Makanya saya ngomong di sini, saya jadikan ini jejak digital, catatan suatu hari ketika saya dengerin ulang, oh iya saya pernah mimpi itu, mimpi tentang merah, kuning, dan biru, atau biru, merah, kuning. Itu menjadi warna-warna pokok yang menjelaskan banyak warna yang ada, tapi kalau kita endapkan ketemu. Sehingga solusi terkadang justru dari endapan. Solusi yang kelihatan semrawut bisa diendapkan menjadi bagan yang sederhana. Konon katanya, ini saya dapat dari Sujiwo Tejo ya, bahwa matematika itu fungsinya adalah menyederhanakan itu. Seorang ahli matematika, dia akan pandai membaca masalah-masalah serumit apapun menjadi bagan yang sederhana.
Bahkan si Sabda yang punya Zenius itu dia pernah kemarin menceritakan prinsip dasar matematika hanya ada beberapa prinsip gitu, dan kalau kita paham itu turunannya sampai 60 rumus kalkulus Bapak, itu tuh semua hanya berasal dari satu atau dua S3 ya, 3 rumus dasarnya. Jadi sebenarnya kalau kita tahu konsep dasarnya yang sederhana itu, kita akan bisa memahami keseluruhan. Jadi jangan-jangan ilham, jangan-jangan wahyu yang diterima para nabi itu seperti itu, cetik gitu tiba-tiba kita mendapatkan banyak hal. Mungkin begitu ya. Nah problemnya sekarang menemukan titik itunya itu di mana, yang itu tidak mudah. Sorry ya, ini konten yang sangat belepotan karena memang tidak tersusun rapi. Ya. Semoga menginspirasi dan ini menjadi paling tidak sekedar menjadi catatan digital saya, sehingga ketika saya lupa atas apa yang saya rasakan di bangun tidur tadi pagi, bisa tetap tersimpan di YouTube. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.